Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Yusuf Abduh MT, Ibu Dr. Lili Melani ST MSc, dan Ibu Noviani Budianti SSI MSI PhD, dan teman-teman semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil studi literatur kami dengan judul Neraca Energi dan Air dari dua perkebunan pinus loblolly yang kontras di dataran rendah pesisir Carolina Utara, Amerika Serikat. Selanjutnya, ini adalah anggota kelompok 1. Yang pertama, ada Azim Setiawan dengan NIM 115210444. Saya Angelina Gabriela Wangke dengan NIM 115200006. Saya Neiza Adina Naraswari dengan NIM 1152110. Saya Belinda Kalista Tansi dengan NIM 1152132. Saya Haliza Kintar dengan NIM 1152163. Selanjutnya adalah outline dari kelompok kami. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metodologi, yang ketiga hasil dan pembahasan, serta yang keempat adalah kesimpulan. Pinus loblolly atau Pinus taeda adalah spesies yang ditemukan di Amerika Serikat bagian selatan dan merupakan spesies yang paling umum tumbuh di Amerika. Lalu, Pinus loblolly memiliki laju pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan spesies pinus lainnya, sehingga meningkatkan nilai ekonomi dari spesies tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Sun dan kawan-kawan pada tahun 2005 sampai 2007 dilakukan di daerah Kota Plymouth, Kota Carolina Utara, Amerika Serikat Tenggara. Pada kawasan hutan campuran yang dikelola oleh industri kehutanan untuk produksi kayu. Kerapatan tajuk dan indeks luas daun berpengaruh terhadap nilai fluks radiasi pada antarmuka kanopi hutan dan atmosfer. Semakin berkurangnya kerapatan kanopi dan berbedanya nilai emisivitas masing-masing penutup lahan membuat semakin besarnya energi radiasi gelombang pendek dan panjang yang dipantulkan. Selanjutnya metodologi. Metodologi yang digunakan adalah dengan studi literatur menggunakan jurnal utama dan juga jurnal pendukung. Jurnal utama yang kami gunakan ada dengan judul yaitu Energy and Water Balance of the Contrasting Loblolly Pine Plantations on the Lower Coastal Plain of North Carolina, USA, dengan melakukan penelitian dalam dua tapak, yaitu tapak mid rotation atau LP dan juga tapak clear cut. Lalu persamaan yang digunakan untuk menghitung net radiation yaitu dengan menjumlahkan nilai flux panas sensibel ditambah dengan flux panas laten ditambah juga dengan nilai flux panas tanah. Kondisi lingkungan, terutama pada bawah kanopi, di permukaan tanah, mikroklimat, kadar air tanah, dan fluks panas tanah memiliki pengaruh terhadap radiasi global. Nilai radiasi bersih pada tapak sisi dan tapak LP berdasarkan perhitungan dari data penelitian Sun et al. Tahun 2010 dapat dilihat pada kedua tabel di samping ini. Perhitungan tersebut diperoleh dari rata-rata keseimbangan energi bulanan pada periode 2005 sampai 2007 di kedua lokasi tersebut. Jumlah panas laten dan sensibel berkorelasi linear dengan energi yang tersedia atau RN. Dengan demikian, pengukuran keseimbangan energi dianggap dapat diandalkan untuk memeriksa partisi energi di antara semua fluks energi. Fluks radiasi bersih rata-rata tahunan pada LP lebih tinggi yaitu bernilai 286,505 W per M kuadrat, sedangkan untuk sisi bernilai 238,390 W per M kuadrat. Perbedaan ini berkisar 14% di bulan Mei, hingga yang paling tinggi pada bulan November sebesar 30%. Kanopi hutan menunjukkan efek signifikan pada radiasi gelombang. Efek pada fluks radiasi adalah dampak utama dari kanopi hutan, yang menunjukkan perubahan cukup besar pada fluks turbulan. Apabila tegakan hutan mengalami gangguan seperti kebakaran, maka nilai LE akan menurun lebih cepat dibandingkan pada hutan yang tidak terganggu. Selama musim tanam, LE mendominasi energi keseimbangan yang mencapai 201 W per M kuadrat pada bulan Agustus di sisi dan 231,15 W per M kuadrat pada bulan Agustus di mid rotation site atau LP. Kekeringan pada musim panas dan musim gugur tahun 2007 menghasilkan LE yang jauh lebih rendah
yaitu hanya sekitar 52% dari RN. Rasio H atau RN rata-rata selama musim tanam adalah sekitar 0,27, masing-masing 0,35 dan 0,41 untuk lokasi LP dan CC. Pada musim tanam, H mendominasi keseimbangan energi pada musim tidak aktif, yaitu senilai 55% dari nilai RN. H melebihi LE pada musim yang tidak aktif, yaitu pada bulan Oktober sampai April. Selanjutnya, di sini dapat kita lihat grafik RN atau net radiation pada mid rotation site atau LP dan clear cut site atau CC. Next. Clear cut site memiliki nilai radiasi bersih atau RN yang lebih rendah dibandingkan dengan mid rotation site. Hal ini disebabkan karena penebangan hutan yang menyebabkan paparan sinar matahari langsung mengenai permukaan tanah. Hal tersebut membuat suhu permukaan tanah lebih tinggi dan menyebabkan sebagian besar radiasi matahari yang diterima oleh clear cut site dipantulkan kembali ke atmosfer sebagai radiasi thermal. Pada mid rotation site, pohon-pohon masih memiliki kanopi yang cukup sehingga radiasi matahari tersebut diterima sebagian besar oleh daun untuk fotosintesis. Selanjutnya, Pembahasan berikutnya adalah mengenai hubungan antara nilai panas flux panas tanah atau G dengan nilai RN atau net radiation. Nah, di sini adalah perbandingan nilai korelasi antara low lowly-pine site dengan clear cut site, di mana clear cut site itu sudah benar-benar tidak ada tutupan pepohonan lagi sehingga panas yang diterima oleh tanahnya lebih tinggi. Suhu tanah yang tadi dijelaskan juga jauh lebih tinggi sehingga masuk akal jika nilai G berpengaruh sangat kuat dalam meningkatkan nilai net radiation untuk yang clear cut site. Kemudian apa itu albedo? Di sini albedo menentukan proporsi incoming shortwave yang diterima oleh sebuah ekosistem surface, sehingga albedo yang tinggi menunjukkan bagaimana long wave yang diterima itu akan dilepaskan kembali. Untuk lahan atau ekosistem surface yang memiliki tutupan vegetasi yang kompleks, dia akan lebih mudah mentransmisikan long wave yang ada antar lebaran daun yang ada. Sementara ketika di clear cut site, karena tidak ada tutupan kanopi, sehingga long wave bisa dilepaskan dengan lebih bebas, sehingga suhunya pun lebih tinggi untuk flux tanah dan area sekitarnya. Nah, pada jurnal yang kami kaji, yaitu jurnal Oleson et al. Tahun 2010, di sini surface reflectance karakteristik itu dipengaruhi oleh greenness atau seberapa hijaunya dan tutupan vegetasinya sebuah surface dan juga kelembapan dari land surface sendiri, sehingga menjelaskan bagaimana korelasi antara nilai flux panas tanah dengan nilai net radiation yang diperoleh pada setiap sisi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, nilai dari flux radiasi, flux panas sensibel, flux panas laten, dan flux panas tanah permukaan di hutan mengalami perubahan setiap bulannya. Yang kedua, setiap parameter memiliki perbedaan nilai yang bergantung pada musim tertentu. H. Memiliki nilai tinggi pada musim tidak efektif dan LE mendominasi pada musim tanam atau aktif. Yang ketiga, setelah dilakukan perhitungan dan analisis data, didapatkan kesimpulan bahwa flux radiasi bersih rata-rata tahunan atau RN pada mid rotation site atau LP lebih tinggi dengan nilai 286,505 W per meter persegi daripada clear cut site atau CC yang memiliki besar 238,390 W per meter persegi. Selanjutnya, berikut adalah daftar pustaka dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.